Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Selasa 16 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terkadang karena kesibukan, karena sakit dan derita, karena kekecewaan dan kegagalan, kami lupa untuk mewartakan kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu, curahailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar mampu menggugah hati kami untuk berani dan dengan lantang mewartakan semua kebaikan yang kami terima daripada-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Perhatikanlah apa yang Anda wartakan. Kadang terjadi dalam hidup kita bahwa terhadap berita baik atau ketika ada keberhasilan dari sahabat dan kenalan kita, maka kita mengagumi dengan diam-diam. Sebaliknya, ketika ada kesalahan, ada dosa, ada kekurangan, keburukan terjadi pada sanak keluarga atau sahabat-sahabat kita, maka kita memberanikan diri untuk menjadi orang pertama yang menyebarkannya kepada orang lain. Dunia sekarang, terutama dengan kecanggihan teknologi, setiap hari kita bisa membaca berita apa saja di internet. Kita pun menerima dari teman-teman kita banyak berita. Dan betapa kita cenderung untuk selalu menyebarkan berita-berita itu tanpa menyeleksinya. Hari ini kita belajar dari orang yang disembuhkan oleh Yesus di kolam Bethesda. Walaupun dia dilarang oleh Yesus, tetapi dia keluar dan mewartakan kebaikan yang diterimanya, yakni kesembuhannya, kepada semua orang yang dia jumpai. Mengapa? Karena baginya, kesembuhan yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun ini, kini telah diterima. Dan ini berkat dari Yesus sendiri. Karena itu baginya tidak ada alasan untuk mendiamkan kebaikan ini. Dia harus pergi kemana-mana, kepada siapa saja, dan mewartakan, menceritakan karya Tuhan atas dirinya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa saja yang kita kirimkan, kita forward, kita copy paste lalu kita kirimkan kepada orang lain lewat HP kita. Berita yang benarkah? Atau berita hoax? Atau kebohongan? Kita bertanya, apa saja yang kita ceritakan atau kita katakan kepada orang lain? Kata-kata yang mengungkapkan kebenaran? Atau dusta dan kebohongan? Hari ini, saya mengajak Anda sekalian tidak untuk menuduh orang lain, tetapi lihatlah kepada dirimu sendiri dan renungkan serta refleksikan segala sesuatu yang telah Anda perbuat, baik lewat HP-mu maupun lewat mulut dan bibirmu. Satu pelajaran penting dari orang yang disembuhkan oleh Yesus hari ini, yakni pergilah dan wartakanlah kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang Anda jumpai. Anda pasti bisa melakukannya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.